Selamat siang Bapak Theo. Selamat siang Pak. Ya. Pak. Salam damai Peter. Natal ya Pak Theo. Selamat Natal. Bagaimana kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Pak Theo. Ini kan salah satu warga dari sekian, dari ribuan yang mendapat rumah dari pemerintah yang dibangun di Patuleu. Siap. Oke. Perasaan Pak Theo seperti apa ketika mendengar bahwa pemerintah mau membantu saudara-saudara kita, dan setelah dikerjakan dengan melihat kondisi real, perasaan Bapak Theo seperti apa? Silakan. Terima kasih Bapak Peter, wartawan Suara Harapan. Pertama saya perkenalkan, nama saya Teofilo Sarmento Ximenez, salah satu yang juga berhak memperoleh bantuan layak huni dari pemerintah Republik Indonesia kepada pejuang ekstrim tim yang berdomisili di Kabupaten Kupang. Pertama, adanya bantuan ini melalui forum FKPTT ekstrim tim yang ada di Kupang kepada pemerintah daerah, antara DPRD dengan Bupati, telah memberikan tanah kepada pemerintah untuk bisa membangun rumah layak huni kepada kami. Pertama kami gembira, tapi akhir-akhir ini kami mendengar informasi bahwa rumah itu sebagian sudah rubuh dan retak, sehingga kami merasa ini kami sebagai penerima tentu berangkatnya dari kesulitan, sehingga kami akan memperoleh bantuan itu. Tapi kalau dari kesulitan kami masuk ke tempat yang sebenarnya sudah baik untuk kami, tapi pekerjaannya seperti apa kami serahkan kepada yang bertanggung jawab adalah BUMN PT yang membangun, yaitu PT Berantas, PT Nindya Karya, PT jadi antara itu mereka tiga ini yang bertanggung jawab. Kalau memang sudah rusak, retak, kami warga yang berhak menerima rumah layak huni itu berharap supaya diperbaiki sebaik-baiknya agar bisa menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Kupang, seterusnya distribusi kepada kami yang sudah ada nama dan sertifikat. Kami beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri ATR telah memberikan kepada kami 500 orang sudah terima sertifikat, dan masih banyak yang belum terima karena teknis selanjutnya kami tunggu proses. Sehingga berjalannya waktu, rumah yang bagian atas zona 5 itu kebanyakan yang retak, rusak, dan juga jalan aspal juga hancur, tidak ada batu dan lain-lain. Teknisnya yang lebih tahu, tapi kami lihat, kami maunya ya, kami sudah katakan layak huni berarti betul-betul harus layak, jangan nama layak tapi ya pekerjaannya tidak layak. Nah ini jadi kami bermohon supaya pihak pekerja, dalam hal ini BUMN yang kerjakan itu proyek, supaya dikerjakan dengan baik, supaya kami warga menerimanya nanti ya kami juga dengan sangat senang. Tapi kalau begini kan kasihan, kita tidak boleh keluar dari sudah susah mau pindah tambah susah. Nah ini yang kita sampaikan, supaya pemerintah ini juga harus ikut melihat dan DPRD juga harus ikut mengawasi, sekalipun bukan itu kewenangan pusat, tapi namanya yang nanti huni ini kan
kami yang rakyat yang mereka wakili ini, sehingga mereka juga bantu kami lihat. Tentu maunya terbaik untuk kami warga masyarakat Kabupaten Kupang. Begitu Bapak. Misalkan nanti ke depan sebagian yang telah rusak itu direhab atau diperbaiki, apakah mewakili dari saudara-saudara yang lain, apakah bapak-bapak penerima ini mau tetap huni di sana kalau diperbaiki semaksimal mungkin? Sehingga namanya sudah diperbaiki pasti semua mau lah ya. Jadi namanya di sana juga manusia yang kerja. Alam ini tidak pasti bahwa dia datang mau merusak atau memperbaiki, kan kita tidak tahu. Tapi ya namanya alam, musim hujan kita tidak tahu, tanah mau loncor atau air mau datang kita tidak tahu. Tapi yang penting kami warga ini berharap para pekerja ini perbaikilah dengan baik-baik, dan tentu pemerintah daerah pun akan melihat betul-betul sudah selesai 100%, ya kami pasti dipanggil untuk tinggal. Sehingga kami sebagai warga yang mau menerima ini manfaat, kami tidak buat kontroversi. Kami mau supaya kalau memang sudah ada yang masih kurang, ada yang masih rusak, itu diperbaiki. Supaya ya warga yang nanti huni ini ya jangan kita sudah susah tapi pergi tempatin rumah baru juga susah lagi. Kalau 3 bulan huni dia rusak, kira-kira mau ambil duit dari mana untuk perbaiki? Ya, ini harapan kami. Jadi kami mau bilang tolak ini kan kekeliru juga. Tidak juga ya? Ya tidak. Karena ini sudah dibantu, pemerintah sudah keluarkan uang berapa banyak untuk bangun ini perumahan. Jadi ya kita harus tetap menerima. Berpikir ya agak baik lah, jangan kita pikirannya negatif terus, ya tidak boleh. Jadi kita berharap supaya para perusahaan-perusahaan yang menangani bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab untuk hal itu. Saya rasa kira-kira seperti itu Bapak. Baik pemirsa, kita telah mendengar salah satu perwakilan dari saudara-saudara kita yang penerima manfaat rumah yang telah dibangun oleh pemerintah melalui perusahaan yang sementara masih bekerja. Karena itu permintaan dari saudara-saudara kita yang menerima bantuan rumah pejuang ex Timur Timur yang mendapatkan rumah, mereka hanya meminta untuk pihak pengelola bertanggung jawab secara mutlak atas rumah yang telah dibangun di mana saat ini mengalami rusak karena bencana yang terjadi di hari kemarin, di mana banjir ya Pak Teo ya. Sehingga penerima meminta untuk sekiranya mungkin para pengelola boleh dapat merehab dan ke depan mereka boleh dapat huni atau tinggal dengan aman untuk kebaikan saudara-saudara kita. Itu saja permintaan daripada saudara-saudara kita. Karena itu pihak yang mengerjakan sekali lagi harus bertanggung jawab. Karena kalau tidak bertanggung jawab maka pemerintah bersama DPRD Kabupaten Kupang otomatis tidak akan menerima menerima dan tidak akan menyerahkan kepada saudara-saudara kita. Demikian ngobrol pintar bersama dengan Bapak Teo. Sekali lagi terima kasih Bapak Teo. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah membantu kami menyuarakan hati nurani kami kepada publik untuk bisa berhati. Sampaikan hormat buat terima kasih Bapak. Terima kasih. Demikian dari saya Peter Lonati. Tuhan memberkati kita semua.